Hai, selamat datang di channel Mimin ini, lebih tepatnya di sesi malam ya. Saksikan juga ya untuk cerita di sesi siangnya. Jadi ini dia cerita untuk di sesi malamnya. Bab 20, benar saja selama seminggu ini, Alex tidak kembali ke rumah. Sebenarnya kemana perginya pria itu? Apakah mungkin pria itu menyimpan rahasia besar darinya? Jika begini caranya, bagaimana ia bisa menyelidiki kejahatan pria itu? Selama berhari-hari yang dilakukan Lolita di rumah ini seperti biasa bersih-bersih, makan dan tidur. Itu pun ada dua penjaga yang mengawasinya, bosan dan lelah. Rasanya Lolita ingin melarikan diri dan mencari Alex di luar sana. Curiga pria itu sedang melakukan kejahatan di luar sana. Clek, suara pintu terbuka menyadarkan Lolita dari lamunannya. Segera Lolita pergi dari dapur ke ruang tengah. Benar saja saat Lolita berjalan ke ruang tengah, ia melihat Alex sedang melangkah berlawan arah darinya. "Dari mana kau?" Langsung saja saat sudah di sampingnya, Lolita bertanya. "Lukamu baik-baik saja?" Alex mengabaikannya dan terus berjalan ke sofa. "Jika kau pingsan lagi, aku tidak akan mengurusmu." Lolita terus berbicara selama mengikuti Alex dari belakang. Bagus, pria itu sekarang mengabaikannya. "Oke, lihat saya tidak akan berhenti. Aku tidak menyangka orang kuat sepertimu bisa sakit juga ya. Nama bos mafia tapi lemah," pancing Lolita. Sengaja merecoki Alex agar pria itu mengatakan kepergiannya selama ini. Lolita butuh bukti yang bisa membawanya ke analisis. Bos kriminal, mesum, brengsek dan lemah itu cocok menjadi nama belakangmu. Sampai Alex duduk di sofa ruang tamu, tidak ada reaksi dari pria itu. Alex malah mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. "Yah, selesaikan saja semuanya. Kirimkan email itu padaku sekarang." Setelah panggilan telepon itu berakhir, barulah Alex menatapnya. "Apa?" Lolita yang melihat Alex tak kunjung bicara dan hanya menatapnya, membuat Lolita menantang. "Sebenarnya apa yang kau ingin tanyakan? Kesehatanku atau kekhawatiranmu? Siapa juga yang khawatir padamu?" Lolita langsung mengelak. "Ada juga ingin menanyakan kepergian pria itu. Kemana perginya pria itu selama ini? Penasaran. Jika kau ingin bertanya kemana aku pergi, itu percuma. Aku tidak akan menjawab. Memberitahumu sama saja masuk kandang ular." Alex masih mengingat bagaimana cara Lolita mengelabuinya lewat not alamat kantor polisi itu. Keyadiano itu membuat Alex menyadari jika wanita itu licik dan berbahaya. "Tentu saja tidak. Untuk apa aku penasaran tentang kepergianmu? Tidak penting." Lolita bangkit dari sofa. Apakah niatnya terlalu jelas? Sial. Berasanya 1A selalu bermain cantik. "Kalau begitu pergilah," usir Alex malas. Pria itu membuka ponselnya lagi setelah mendengar bunyi pesan masuk. Lolita meradang, ia siap menantang Alex lagi. Tapi dua orang dari luar membuatnya menghentikan aksinya. "Hai Alex, itu suara Serena bersama John. Kenapa wanita itu bisa berada di sini?" Lolita bertanya dalam hati. Mengingat bagaimana Serena membulinya di rumah bordil itu membuat Lolita kesal. Alex menanggapi dengan anggukan singkat, lalu kedua orang itu duduk di hadapan Alex. "Pergi dan buatkan air minum untuk kami," perintah Alex pada Lolita, sekaligus mengusirnya. "Alex, bagaimana bisa wanita itu ada di sini?" Serena terlihat tidak suka saat menatapnya. Jelas sekali ada kebencian di matanya. "Dia sanderaku. Dia harus selalu di dekatku," jelas Alex singkat. Lolita memutar bola matanya, jengah. "Yah, sandera yang menjelma menjadi pembantu. Kenapa kau masih ada di sini?" Alex tiba-tiba memperlihatkan aura menyeramkannya di hadapan Lolita. Lolita yang saat itu ingin menentang Alex terpaksa menuruti perintah pria itu. Kesal tapi tidak punya pilihan lain. "Sabar Lolita, ini baru permulaan. Akan tahu nanti apa saja yang mereka bicarakan. Lihat saja, ia akan cari caranya." Berbalik untuk pergi, Lolita akhirnya pergi ke dapur untuk membuatkan minum sesuai perintah Alex. Namun beberapa menit kemudian saat Lolita membawakan minuman, ia tidak menemukan keberadaan mereka di sana. Kemana perginya mereka? Alex, John dan Serena tidak ada di ruang tamu. Apa mungkin mereka pergi karena mereka tidak mau ia mendengar semua pembicaraan mereka? Sial, Lolita kecolongan. Tapi tidak, ia harus mencari mereka dulu.
Siapa tahu mereka masih berada di sini. Menaruh nampan berisi minuman itu di atas meja, Lolita cari orang-orang tersebut ke segala penjuru rumah. Kemana perginya? Lolita mulai gelisah. Lolita sudah mencari di area kolam berenang, dapur, lantai atas, hingga halaman depan dengan izin 2 penjaga tap. Lolita masih tidak menemukan mereka. Hanya satu yang belum dicek, kamar Alex. Kamar itu yang selama berhari-hari ini tidak dikunjungi Lolita. Karena kejadian ia yang melihat Alex dengan lukanya di kamar mandi membuat pria itu marah dan negaranya untuk masuk lagi ke sana. Bahkan ia sudah tidak membersihkan kamar itu lagi. Sekarang bagaimana Lolita masuk ke sana? Sementara Alex saja sudah melarangnya dengan keras. Bodoh amat, Lolita bukan tipe orang penurut sejak kecil. Ia cenderung nakal dan pembangkang. Jadi tidak ada masalah lagi, bukan? Membuka perlahan-lahan kenop pintu itu, Lolita memeriksa keadaan di dalam, sepi. Itulah yang ia lihat saat di dalam kamar Alex. Sedang apa kau? Suara ngegas dari Serena langsung mengagetkan Lolita dari belakang. Lolita berbalik dan melihat Serena yang baru saja keluar dari kamar mandi. Rambut wanita itu digulung oleh handuk, tubuhnya dibalut handuk pendek. Sudah jelas Serena habis mandi dari kamar Alex. Tunggu, kenapa Serena boleh masuk ke kamar Alex sementara ia tidak? Cih, dasar pria pilih kasih. Apakah seorang pembantu pantas masuk ke kamar majikannya? Serena berjalan anggun ke arah Lolita. Saat sudah berhadapan dengan Lolita, Serena bersidekap dan menatapnya angkuh. Katakan, pembelajaran waktu itu di rumah bordil apakah masih belum cukup? Lolita mengepalkan tangan. Memangnya siapa Serena sampai ia harus takut pada wanita itu? Serena bahkan bukan tandingannya. Lolita sudah sering menghadapi lebih dari Serena, contohnya Alex. Pria itu menyiksanya, tapi lihat sekarang, ia bisa membalikan permainan. Permisi Nona, baju Anda. Ketika Lolita hendak membalas perkataan Sarah, tiba-tiba 2 orang wanita datang dan membawakan 1 set gaun berwarna merah terang, lengkap dengan sepatunya kepada Serena. Lolita mulai curiga, sebenarnya apa yang terjadi, kenapa mereka sampai membawakan dress itu untuk Serena? Akhirnya datang juga, kalian taruh saja di sana. Serena tampak sumringah melihat gaunnya, kekesalan pada Lolita tadi langsung hilang. Ternyata Alex pintar memilihkan gaun cantik untukku. Setelah menaruh dress yang masih dibungkus itu di atas kasur, 2 orang wanita itu langsung berpamitan kepada Serena. Baiklah, kalian bisa pergi. Serena membuka kardus sepatu itu dan mengeluarkan isinya. Astaga, bagus sekali. Kalian akan pergi. Lolita tidak bisa membendung rasa penasarannya lagi. Rasa kesalnya ia tinggalkan demi menanyakan hal itu pada Serena. Sesudah diberi pertanyaan seperti itu, Serena langsung memandangnya tidak suka. Wanita itu menaruh kembali sepatu lagi ke atas kasur lalu memandangnya dan tanpa babi bu menarik tangannya hingga keluar pintu kamar. Kenapa kau masih ada di sini? Keluar sana. Aku akan bersiap-siap untuk pesta nanti malam. Jangan ganggu aku akan melakukan misit. Astaga, Serena keceplosan. Segera wanita merutuki dirinya. Sudahlah, kau pergi sana. Serena kesal dan menggebrak pintu di hadapan Lolita. Sementara Lolita melamun memikirkan perkataan Serena. Pesta, misi. Lolita tersenyum senang. Akhirnya ia bisa juga membuat Serena bicara. Baiklah, kita buat Serena menyesal dan kali ini ia sendiri yang akan membalas dendam atas perbuatan Serena waktu itu padanya. Mendobrak pintu dengan kekuatan penuh, Lolita berhasil membuka pintu itu dengan kakinya. Serena tampak terkejut saat ia melakukannya. Lolita tersenyum kemenangan. Bodohnya Serena tidak mengunci pintu terlebih dahulu. Tentu saja ia bisa melakukannya dengan mudah. Kau, mau apa? Serena menaikkan nada suaranya saat Lolita mendekatinya dengan tatapan berbeda. Aku akan balas dendam, ucap Lolita tersenyum miring dan menghentak tangan Serena ke kamar mandi. Aaakhahi, setelah pintu tertutup, suara teriakan Serena terdengar nyaring. Apa yang kau lakukan? Awhhk, kali ini teriak kesakitan yang dikeluarkan Serena. Sementara bibir Lolita tersenyum puas melihatnya.